Om Swastiastu, kita lanjutkan tutur-tutur Bakti Pertiwi Jati berkaitan dengan situs Togok Pengapit Lawang di sebuah pura di Kesiman, yaitu Pura Pauman. Saya hari ini bersama Lurah Bagus Mudite, lengkapnya adalah Insinyur I Gusti Ngurah Bagus Mudite, akan mengomentari suatu bangunan Kori Agung yang di depannya ada Togok Pengapit Lawang. Om Swastiastu Turah. Swastiastu. Nggih, menawi gatel kena niki nggih. Kena rahayu Ang rajang. niki nutur jebos tentang Kori Agung di Pura Pauman. Fokuskan kita niki di situs Togok Pengapit Lawang. Nah, kira-kira pun api lades temen. Ini kan ya Kori Agung. satu pintu masuk ya tempat keluar masuk nih kan. Nggih. Nanti kan pengapit lawang kali. Hmm, Yaitu adalah penjaga. penjaga ya. Penjaga di mana proteksi dari bangunan manusia sampai bangunan pura semua ada penjaga. Hmm. Nah, contoh di Apit Lawang niki wonten penyengkar di belakang Apit Lawang. Hmm. Penyengkar niki tembok penyengkar Hmm. medaging padu raksa. Padu raksa ya. Padu raksa niki keempat penjuru arah. Kangin, Kauh, Kajo, Kelot. Hmm. Padu raksa niki yang sering orang disebutkan sebagai penjaga proteksi daripada bangunan yang ada di dalam. Nah, niki kan dari segi bahannya nih kan bahannya batu padas turang ya. Nih, Batu padas niki berbentuk raksasa sedang membawa senjata berupa bunga. Nah, di depan Kori Agung niki, Kori Agung di Candi di Pura Pauman. Pauman niki kan berbentuk anu. Nah, kira-kira menurut persepsi Turah sebagai apa namanya ketua atau pembina Yayasan Pembina, Bakti Pertiwi Jati ini gimana anunya niki nuturin tentang Togok Pengapit Lawang di sebuah bangunan Kori Agung. Nah, kita lihat secara realita dulu bahwa di bawah Togok sebagai tataan Togok niki ya dibuat dari bata. Hmm. Jadi bata yang bertumpuk nih katanya. Bata ini betul-betul dibuat secara pada zaman dulu sehingga kekuatannya melebihi bata-bata pada saat sekarang. Ini yang perlu dijaga. Ya di mana maselin dan lain sebagainya itu mungkin kapan lagi kita ceritakan tertumpuk menjadi tata letak daripada Togok yang ada di depan Apit Lawang. Yang makin Togoknya dasarnya dibuat dari padas. Nah, padas ini pun sampai mungkin ratusan tahun padas itu sudah terjadi. Padas itu kan di bawah Pertiwi ya. Di bawah Pertiwi ya. Ini dicari yang intinya dicari. Intinya yang punya kekuatan yang ini dasar pada masa lalu ya. Ngerah dua so ayu, hari-hari baik dipotong sampai kedalaman berapa ini kurang tahu tiang ini. Tapi didapatkanlah padas yang cukup bagus. Sehingga kekuatan padas ini barulah mereka ukir menjadi sebuah bentuk kan gitu. Ya. Nah, varian Togok Pengapit Lawang ini kan bervarian ya, tidak mungkin ada sama ya, ada yang ditempatkan batu saja kan. Nah, kira-kira ini berbentuk raksasa, dia di depan pintu yang sedang tertutup. Ini kategori pelinggih ya, Linggih ya. Kori Agung itu terang ya. Nggih, Kori Agung ya keluar masuknya pada saat wonten karya para pemangku, para penandita yang napi yang ada isinya di dalam pulau itu yang keluar masuknya melalui titik itu dia. Termasuk Nika tadi di atas Kori itu kan ada menur, menur itu terbuat dari batu padas juga ya. Batu padas ya. Mungkin kan kurinya dulu dibuat dari kayu itu. Daun pintunya kan gitu. Wonten kusen Wonten kusennya ini yang ya dibuat dari nanti yang biasanya dipakai kayu nangkel kembali mungkin udah sering kita ceritakan ya. Kira-kira Niki kasih gambaran sedikit. Sudah akan bergerak di bidang mencintai situs dan ritus budaya Bali. Apa pesan-pesan ketika kita membicarakan tentang situs Togok Pengapit Lawang gitu lah. Nikilah yang perlu dijaga di dalam sebuah kehidupan apapun harus ada proteksi dia. Ya, mungkin kandang empat dalam kehidupan tembok penyengkel, Apit Lawang ada penjaga karena sakral sepatnya yang mana harus pada saat mana boleh masuk dan pada saat mana keluar. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat banyak. Satu hal di mana pada masa lalu mencari bahan pun dengan perhitungan yang matang. Pembuatan bahan pun dengan perhitungan matang karena untuk anak cucu, anak turun gitu. Nah, sekarang jangan ditinggalkan lagi, mari kita coba membuat tata cara itu diperlakukan pada saat sekarang kita mempunyai bentuk bangunan yang cukup bagus. Nah, khusus tentang Togoknya kan nanti berbeda dia gitu lagi. Niki ada unlagnya, ada penutup pintu. Ini berarti dia lawang ini namanya istilahnya. Lawang.
istilahnya, makanya disebut Togog Pengapit Lawang. Lawang ya. Nah, dari segi struktur bangunan niki Kori Agung niki kira-kira Kori Agung napin kira? Niki Kuri Agung yang artinya sekali diatur di tiang tadi ya, bahwa untuk keluar masuknya pada saat upacara. Niki sangat dihormati sekali. Hanya Kalau ada upacara besar baru dibuka baru niki. dibuka, itu tertutup, ya itu proteksinya tinggi dia. Ada Banten juga Ada ya Banten, mungkin ya. Banten, Jadi Banten ritusnya lah. tidak sembarang Tidak sembarang membuka ya. Kori Agung gitu Nih, itu yang ukurannya pun pasti ukuran diambil daripada Pinandita yang ada di titik-titik yang tertua pada masa itu. Nah, kembali ke yayasan kita. Yayasan yang Turah Bina ini kan Yayasan Bakti Pertiwi Jati namanya. Nah, kira-kira apa pesan dan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini supaya kita sama-sama belajar melindungi situs dan ritus tetamiang di masing-masing daerah niki. Pada masa lalu tiang kira orang membuat itu ada unsur cerita. Ya artinya proses-proses situs ini perlu dipertahankan. Di mana situs adalah menceritakan sebuah kebenaran. Kebenaran daripada isi patung yang membawa bunga, patung bawa gada, dan semua ada pengertiannya. Mungkin pengertiannya tidak yang sampaikan pada hari ini. Mungkin yang perlu dijaga adalah gimana kita menjaga situs-situs yang ada di seluruh Bali. Sehingga kita tahu persis apa sih arti-arti daripada bentuk-bentuk yang lalu dibuat pada saat sekarang. Pengertiannya kita harus paham gitu. Pengertian ini yang perlu dijaga. Dari pembuatan, masyarakat harus sadar lah bahwa membuat sesuatu itu selalu dengan hari-hari baik, luasa baik, dengan barang yang baik, semua hal yang terbagus yang dibuat untuk bisa dilihat oleh anak cucu kita. Ini yang perlu dipertahankan, cara kerjanya ya, perawatan cara kerja itu yang perlu dipertahankan ya. Baik, itulah demikian tadi sudah sampaikan oleh pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati Gusti Ngurah Bagus Mudito. Apa artinya dari Togog Pengapit Lawang ini sangatlah banyak dapat kita artikan ya. Mudah-mudahan di konten ini kita baru membuka sebuah tutur ya berkaitan dengan tutur Togog Pengapit Lawang dalam bahasa tutur yang dihimpun oleh Bakti Pertiwi Jati. Ya, selanjutnya kita akan membuka tutur-tutur yang lain berkaitan dengan varian dari Togog, situs Togog Pengapit Lawang ini di setiap pura ya, sehingga kita mengerti bentuk-bentuk rupanya, variannya, kemudian gayanya dan tata letaknya serta material yang disampaikan. Nah, dalam kesempatan ini sudah jelas material yang digunakan itu adalah batu padas yang diambil di dalam pertiwi, kemudian dinaikkan dan ditempatkan di sebuah pura atau sebagai pengapit lawang sebuah pura ya, sehingga menjadi sebuah tatanan dan situs yang harus kita perhatikan dan kita rawat dengan baik ya. Mudah-mudahan konten ini menjadi sebuah edukasi, sebuah pembelajaran sehingga kita memahami arti tetamiang leluhur kita yang sudah diwarisi oleh leluhur kita, dan kita dapat mempelajari dan menjaganya dengan baik, tidak sampai punah. Selain itu, tutur Togog Pengapit Lawang ini sangat unik ya, karena di masing-masing pura atau masing-masing tempat yang dibangun pura oleh leluhur kita terjadi atau banyak varian-varian yang dipakai sebagai simbol di depan sebuah candi atau Kori Agung yang disebut dengan Togog Pengapit Lawang. Tutur ini akan berlanjut terus dan kita akan mengumpulkan varian-varian situs Togog Pengapit Lawang yang hari ini kita berada di Pura Pauman bersama Turah Bagus Muditonya. Kita baru membuka sedikit tentang tutur Pengapit Lawang atau tutur situs pahatan patung Pengapit Lawang di Pura Pauman. Demikian dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi dan kita mulai menceritakan dalam budaya tutur tentang situs-situs pahatan Togog Pengapit Lawang. Pengapit Lawang ini artinya yang ada di samping kiri dan samping kanan sebuah Kori Agung ya. Makanya nanti setiap Kori Agung
di puri-puri sejebak Bali yang ada di Bali, tentu pengapit lawangnya berbeda. Demikian dari saya, mudah-mudahan konten ini menjadi sebuah inspirasi dalam pendokumentasian sebuah situs-situs yang berkaitan dengan situs pahatan togok pengapit lawang. Demikian, terima kasih.